Healing biar nggak pusing? Bisa kok, nggak harus ke pantai bos. Banyak tawaran lain yang nggak kalah seru. Salah satunya konsep wisata yang satu ini, Jogja Anggur. Sebuah perkebunan anggur yang menawarkan wisata petik anggur langsung dengan berbagai jenis buah anggur dengan rasa yang manis abis. Konsep wisata ini sudah ada sejak tahun 2016 lalu dan menjadi salah satu pilihan wisatawan yang ada di Yogyakarta. Mau tahu seperti apa manisnya cuan dari budidaya anggur ini? Kita ikut Lucky Tahera, seorang selebgram yang akan mengulik bisnis ini sampai ke akar-akarnya. Halo bos, dalam dunia usaha peluang sekecil apapun harus dimanfaatkan. Dari lahan yang sempit, saya bisa mengembangkan menjadi lahan yang luas dalam berkebun anggur. Mau tahu kisahnya lebih lanjut, bisa saksikan di Cuan Bos. Berawal dari hobi tanaman anggur, Danang Priyatmoko berhasil mengembangkan berbagai jenis anggur di lahan tanah hanya seluas 2.000 meter persegi. Kecintaan Danang dengan tanaman anggur dimulai dengan menanam sejumlah pohon di pekarangan rumahnya. Danang melihat potensi yang besar dari hobinya ini bos. Doi pun fokus dan membuat gebrakan. Memilih buah anggur saya dulu awal budaya karena berawal dari hobi aja mas dulu. Jadi dulu kan persepsinya anggur itu tidak bisa berbuah di Indonesia. Pak, kayaknya aku tertarik deh buat belajar nanam buah anggurnya. Soalnya ini manis-manis banget. Bapak gimana Pak caranya? Oh boleh mbak, iya Boleh. bisa nanti saya ajarkan. Iya bisa boleh. Terletak di Desa Sumbermulyo, Kecamatan Bambang Lipuro, Bantul, Yogyakarta, pohon anggur yang lebat menjadi daya tarik untuk wisatawan yang datang bos. Pengunjung bebas mencoba buah anggur dan memetik langsung dari pohonnya. Dulu awalnya saya tentu saja juga menanam cuma sebatas 1 atau 2 pohon aja. Jadi 1 atau 2 pohon yang saya tanam di depan rumah. Dulu waktu itu sekitar 9 tahun yang lalu saya memulai dari usaha budaya anggur ini. Budidaya anggur ini menjadi ladang cuan buat Danang dan menjadi salah satu produk unggulan. Hampir setiap hari ada saja wisatawan yang datang dari dalam dan luar kota Jogja untuk mencoba langsung wisata anggur di sini. Bos, batang anggur di kebun ini besar-besar ya, padahal umurnya baru 1,5 tahun ya. Jadi anggur itu ketika ditanam dia bisa produktif sampai puluhan tahun. Jadi kuncinya adalah dengan perawatan dan anggur itu sebetulnya sangat cocok di iklim tropis seperti di Indonesia. Buah anggur sejatinya bukan buah khas Indonesia. Namun di tangan Danang, anggur bisa tumbuh subur dan menjadi salah satu peluang usaha yang menggiurkan. Dulu awal saya tanam itu cuma ada punya beberapa jenis ya, 1-10 jenis. Tapi karena saya juga kolektor, jadi saya juga hobi dan mempunyai kesenangan di bidang anggur. Saya dengan teman-teman itu mengembangkan banyak jenis. Jadi jenis-jenis itu kita impor dari negaranya langsung. Saya mempunyai lebih dari 100 jenis sekarang. Untuk konsep perkebunan dibuat dengan sistem greenhouse agar terlindung dari hujan. Semakin panas suhu, semakin bagus untuk dijadikan tempat budidaya buah anggur. Hanya kalau pas musim hujan, kita harus mengantisipasinya dengan memberi atap atau naungan atap UV atau greenhouse biar tidak terkena air hujan sehingga bunga-bunga atau buah ini terlindung dan tidak mudah pecah atau rontok. Memang aman ya bos, makan anggur langsung dari pohonnya. Nah bos, ini anggur kami di kebun kami ini, kita karena pakai greenhouse jadi nggak pakai pestisida ya. Jadi ketika tamu langsung makan di sini, dia buahnya sangat aman karena kandungan pestisidanya tidak ada. Perawatan pohon anggur ternyata tidak terlalu ribet. Ada beberapa faktor yang harus dilakukan. Pertama, yaitu suhu bos. Pastikan suhu untuk menanam buah anggur panas. Kedua, tidak terkena air hujan karena akan membuat calon buah anggur berguguran.
Ketiga, pastikan konsistensi baik dalam hal perawatan dan pengelolaan. Pohon anggur bisa menghasilkan buah dengan baik, dengan masa panen lebih dari 1 kali dalam setahun. Untuk masa panen anggur itu rata-rata 2-3 kali dalam 1 tahun. Nah, uniknya juga untuk anggur itu tidak mengenal musim. Jadi anggur itu bisa berbuah ketika yang bikin musim yang punya. Pohon anggur yang sudah mulai merambat harus disematkan di antara tali temali, Bos, untuk merangsang penyebaran buah anggur secara merata. Nah, ini namanya diikat, Mbak, atau kita ikatnya pakai tape tool ya. Tujuannya nanti biar ranting ini terarah, biar dia kena matahari dan tidak bertumpuk, Mbak, bunganya. Gitu, Pak. Jadi pertumbuhan bunganya nanti Dia jadi ngejar bagus. cahaya matahari ya, Pak ya? Iya, pertumbuhan bunganya jadi bagus. Saya boleh nyobain nggak, Pak? Oh, boleh, Mbak. Kalau mau bantuin silakan. Oke. Ya. Untuk bisa ikut dalam wisata petik anggur ini, pengunjung dikenakan biaya Rp100.000 per kilogramnya, Bos. Lumayan menjanjikan ya, Bos. Boleh dong, Pak, dibisikin berapa penghasilannya dalam sekali panen. Hihihi. Dalam satu musim panen itu nyampe puluhan juta ya omsetnya ya. Jadi buah-buah anggur di sini ketika saya iklankan ketika musim panen itu langsung diserbu pengunjung. Wadidaw, sekali panen bisa sampai puluhan juta, Bos. Mantap. Gak cuma fokus di budidaya anggur saja, Danang juga mengembangkan usahanya dengan menjual bibit anggur. Untuk jenisnya pun juga gak kalah banyak, Bos. Untuk pembibitannya, Danang menggunakan teknik okulasi, Bos. Okulasi adalah proses penyilangan antara anggur impor dengan anggur lokal yang bertujuan untuk menghasilkan kualitas anggur yang bagus sesuai dengan kondisi alam tropis. Sebetulnya anggur itu bisa ditanam di mana saja. Jadi faktor basicnya itu yang terpenting adalah perawatan ya. Kalau mau perawatannya itu sangat gampang, teman-teman bisa menanam anggur di bawah greenhouse. Karena apa? Anggur itu ada sedikit mempunyai kelemahan, itu dia tidak tahan dengan kelembaban udara di iklim tropis. Bibit-bibit anggur ini bisa dikirim keluar kota, Bos, dengan kisaran harga mulai dari Rp130.000 untuk 1 bibit. Melihat kesuksesan budidaya anggurnya, Danang nggak mau berpuas diri, Bos. Doi mau melakukan ekspansi bisnis yang lebih besar. Ekspansi ke depan karena ini omsetnya surplus ya, ibaratnya omsetnya itu sangat menguntungkan atau sangat cuan sekali. Jadi kita mencoba untuk mengembangkan ke sektor kebun ini yang lebih besar. Jadi nanti kebunnya insya Allah mau diperbesar dengan dipadukan konsep wisata atau kafe atau nanti ada wahana permainan. Gimana? Keren nggak, Bos? Selalu memanfaatkan peluang yang ada untuk mencari cuan dan mengembangkan usaha agar lebih sustainable di masa depan. Oke, Mbak Era, gimana? Tertarik dengan budidaya anggur? Tarik lah, Pak. Apalagi cuannya itu loh. Moncor. Ya, kalau Mbak Era tertarik nih, saya kasih 1 bibit anggur buat nanti coba tanam di rumah ya. Iya, Pak. Saya coba tanam ya, Pak. Nanti Iya. kalau saya tertarik lebih lanjut, saya bisa hubungi Pak Danang Oh, lagi. bisa, silahkan. Makasih. Nah, dalam usaha itu ada 3 prinsip yang harus diterapkan. Yang pertama, senangi dulu. Yang kedua, percaya. Yang ketiga, lakukan. Kalau ketiga prinsip itu udah kita terapkan, pastinya bisnis kita akan berkembang dan pastinya cuan, Bos. Duh, Mincuan paling nggak bisa deh cuek sama yang lumer-lumer gini. Di medsos kalian FYP juga nggak sih? Yuklah, daripada penasarannya sampai ke bawah mimpi, mending langsung tancap gas. Kita samperin bisnis jajaran receh yang omsetnya kece. Halo bos, dari kerja kantoran banting setir jadi tukang gorengan. Jangan salah, omsetnya bisa bikin kalian iri. Penasaran? Tonton terus di Cuan Box.
Beneran bos, kalian gak salah denger kok. Tari gak gengsi menyebut dirinya tukang gorengan. Ya, karena produk yang Doi jual emang gorengan, pisang goreng dan nangka goreng. Tapi bukan pengusaha namanya kalau bisnis gak pakai inovasi. Meskipun judulnya gorengan, tapi yang ini kekinian. Doi menambahkan beberapa macam jenis coklat dan topping untuk menambah cita rasa yang berbeda di setiap variannya. Cukup bayar Rp25.000 per box, pembeli udah bisa menikmati cemilan ini lengkap dengan kombinasi topping siram dan tabur sesuai pilihannya. Nah, bocoran infonya nih, ada top 3 bestsellernya loh. Pertama, kombinasi topping Choco Crunchy Keju. Kedua, tiramisu almond. Dan ketiga, white chocolate red velvet. Kelihatannya sih sama kayak gorengan pada umumnya ya bos. Tapi kalau mau bikin gorengan yang enak dan renyah itu ada rumusnya bos. Kita wajib banget bisa bikin adonan yang renyah dan gak bikin gorengan gampang meleot. Kita juga kudu bisa memilih bahan baku yang kualitasnya oke. Misalnya, Tari cuma mau pakai pisang kepok sebagai bahan baku pisang gorengnya. Karena rasa buah pisang kepok tuh gak terlalu manis. Jadi cocok kalau diberi topping coklat yang notabene rasanya udah manis legit. So, kalau cemilan ini nyampe di lidah, rasa manisnya nggak lebay ya bos. Nah, kalau soal nangka, beda lagi bos. Nah bos, untuk nangka biasanya aku pilih nangkanya yang udah matang dan dipegangnya lembek kayak gini. Nih, contohnya kayak gini. Ini kalau nangkanya kayak gini bos, ini biasanya langsung nempel di tepung, dia nggak bisa dari tepung. Dan rasanya manis banget bos. Dan untuk 1 hari jualan, Tari harus siapin 150 sisir pisang kepok dan 200 kg nangka bos. Wadidaw! Usaha nggak akan mengkhianati hasil ya bos. Banyak yang suka dengan jajanan ini. Bahkan ada yang bolak-balik dan repeat order karena udah kepalang suka. Saya tahu dari TikTok. Rasanya aku beli yang rasa mix, yang coklat keju. Harganya sih untuk ukuran porsi segini sih lumayan. Di bulan pertama, angka penjualannya masih berkisar 30-an box per hari. Tapi di 7 bulan berikutnya sampai sekarang, lapaknya makin hari makin rame. Gak jarang yang antri jadi menumpuk kayak gini bos. Nah, biar antriannya nggak bikin sempit jalan, pembeli pun disarankan menunggu pesanannya di seberang lapak. Dan karena alasan inilah, panggilan antriannya pun kudu pakai pengeras suara bos. Hihihi. Kalau pakai toa karena yang beli itu banyak. Dan yang kedua biar kedengeran dari sana sampai sana karena kan kita wajib ditinggal atau di seberang gitu kak. Sejak buka lapak di jam 4-an sore sampai setengah 12 malam, cuan ngalir deras bos. Di hari biasa, Tari bisa menyajikan sekitar 500-an box. Sementara saat weekend bisa mencapai 600-an box. Dulu dari awal omset pas pertama buka itu di 600-an kak. Iya 600. Kalau untuk sekarang omset Kotora di atas 15. Udah bisa beli apa aja. Bisa beli motor sendiri pastinya. Bisa bahagiain orang tua. Membuka pekerjaan buat banyak orang pastinya itu. Gak cuma itu, Doi juga punya 1 lapak lagi di salah satu ruko di kawasan apartemen dekat tempat jualan yang ini bos. Mantap. Awalnya Doi sempat ragu loh untuk banting setir profesi. Doi yang dulunya seorang karyawan dengan pendapatan dari gaji bulanan harus keluar dari zona nyaman dan siap dengan penghasilan yang belum tentu sama di setiap bulannya. Ragu karena sebetulnya belum pernah usaha dan baru mau nyoba usaha. Terus yang penting kita niat dulu aja sih intinya. Terus nyoba langsung buka aja. Dan ternyata alhamdulillah hasilnya. Ini bukan modal nekat ya bos. Tari yakin bisa mendulang cuan dari bisnis jajanan receh ini. Karena Doi punya modal ilmu dan skill tentang dunia F&B dari sang ibu. Nah, sekarang giliran Tari nih yang sharing info. Berapa sih modal awal kalau mau buka usaha kayak gini?
Paling untuk bahan-bahan, tepung, minyak, bahan bakunya ya, itu di rate 4 jutaan mungkin ya. Dan sisanya paling lapak, gerobak, gitu-gitu. Gimana bos? Jadi resign? Punya usaha kayak gini? Nah bos, buat kalian yang baru mau mulai usaha, jangan takut untuk memulai. Mulai aja dulu, terus niatin, tekunin, jalanin. Pastinya yang penting cuan bos! Sampai sekarang nih, dari yang tadinya 300.000 bisa sampai sekarang sebulan sampai ratusan juta. Alhamdulillah. Yuhu! Siang bolong kayak sekarang emang paling pas obatnya cuma satu, minum yang seger-seger bos. Tapi Mincuan kesini bukan cuma tergiur sama yang seger-seger doang bos. Kali ini Mincuan mau tahu cara ngebisnisnya Nana yang jualan smoothie sampai laris manis. Bos, dari modal 3 juta sekarang sampai omset sampai ratusan juta. Mau tahu gimana ceritanya? Tetap di Cuan Bos. Wadidaw, lapak baru digelar nih bos, tapi udah banyak aja yang ngantri. Siapapun yang melintas di Jalan Rawajati Barat alias samping rel KRL Kalibata bakal tergiur sama display ini bos. Ini merupakan strategi marketing Nana untuk menarik calon pembeli dan tentu saja naikin omset bos. Aku modal awal tuh sebenarnya 3 juta dan waktu itu tuh aku dapat sehari cuman 300.000, 500.000. Sampai akhirnya aku mikir lagi gimana cara bisa rame kan. Akhirnya aku nambah beberapa varian, sama yang terpenting untuk kalian yang mau mulai usaha itu harus mau pasang display. Karena di Indonesia ini kan kadang kita digambarnya enak ya, ternyata realnya ternyata tidak sesuai sama digambar. Makanya aku bikin display ini biar orang punya gambaran bahwa oh ini sesuai nih ternyata asli dan displaynya. Totalnya ada 9 varian smoothies dengan harga yang bervariasi bos. Mulai dari 15.000 sampai 25.000-an per cupnya. Bestsellernya nih ada smoothies mango, smoothies strawberry, dan smoothies durian. Nana berani jamin smoothies racikannya premium bos. Nah bos, kenapa aku bisa bilang ini smoothies yang worth it tuh kalian coba? Karena aku udah bisa pastiin kalau ini pakai bahan-bahan yang premium. Aku juga bikin krim, itu buatan sendiri, jadi aku nggak pakai yang instan. Jadi buat kalian yang mau coba, boleh mampir ke Smoothies Jakarta. FYI nih bos, untuk 1 hari jualan aja, Nana harus belanja buah mangga harum manis sampai 60 kg. Dan buah lainnya sekitar 10 sampai 15 kg. Semuanya ludes untuk 1 kali jualan. Gokil banget bos. Nana emang gak pernah nyetok buah bos. Smoothies yang doi jual hari ini, ya buah dari hasil belanja hari ini juga bos. Ini demi mencegah penumpukan stok bahan baku yang resikonya besar bos. Buah jadi cepat rusak atau busuk dan terbuang. Ini sama aja kayak kita rugi modal bos. Kalau aku sebenarnya aku hitung rata-rata penjualan aku setiap hari nih. Jadi aku akan nyetok sesuai dengan yang beli berapa setiap harinya. Jadi aku pastiin kalau buahnya harus bagus dan aman. Dalam waktu 9 bulan jualan, Nana berhasil menaikkan angka penjualan karena doi rajin bikin konten untuk promosi. Alhasil, makin banyak tahu, makin banyak yang datang bos. Malah banyak yang repeat order juga loh, karena emang puas dengan produk dan pelayanannya. JPL juga, udah pernah kesini juga sering. Rasanya enak, manisnya pas. Lebih ngerasain yang mangga sama strawberry doang, saya suka itu dua. Untuk harga sih ya, buat kita murah di kantong ya. Awalnya cuma laku puluhan cup, sekarang udah ratusan cup bos. Di hari biasa, 150 sampai 200 cup ludes terjual. Nah, kalau di akhir pekan, area street food ini makin rame. Dan Nana bisa meraup untung lebih banyak dari 400 cup smoothies yang terjual. Omsetnya bisa sampai berapa tuh?
sampai sekarang nih. Dari yang tadinya 300.000 bisa sampai sekarang sebulan sampai ratusan juta. Alhamdulillah. Wadidaw, nyangka nggak sih bos? Cuma dari ide iseng jualan smoothies bisa bikin pundi-pundi cuan Nana makin menumpuk. Nah, omset sebanyak itu udah bisa beli atau punya apa aja nih? Sekarang lagi di fase kalau aku punya keuntungan lebih, aku tabung karena aku mau buka beberapa cabang. Jadi aku belum berani untuk beli ini itu karena aku pengen memperluas cabangku dulu. Oh iya bos, uniknya nih, ide jualan smoothies ini berawal dari iseng doang loh bos. Mulanya Nana membantu temannya yang berjualan salad. Doi sering bantu potong-potong buahnya. Dari kebiasaan jadi keterusan. Dari iseng jadi serius. Ini artinya ide nggak akan terwujud tanpa aksi. Dan aksi cuma bisa terjadi kalau ada niat. Catet. Tapi cuan manis dari smoothies juga menyimpan cerita pahit juga loh. Ya namanya juga jualan street food ya bos. Kendala cuaca udah pasti bakal dihadapi. Kalau hujan, karena pasti kalau sebelum kita udah pakai tenda pasti akan tetap kehujanan. Jadi harus siap siaga sih beres-beres gitu. Nana, boleh dong bagi infonya. Berapa sih modal awal kalau mau punya usaha kayak gini? Pertama aku 3 juta karena kan masih pakai gerobak yang kecil, terus masih satu blendernya, sampai sekarang pakai blender 3, 4. Masih banget sederhana banget waktu itu. Masih sendirian juga, belum ada karyawan kayak gini. Mana nih yang katanya lagi cari ide usaha? Tuh, dari iseng aja bisa cuan sampai ratusan juta. Gimana kalau diseriusin? Bisa makin cuan, bos. Nah bos, buat kalian yang mau mulai usaha seperti aku, selain perlu modal juga, kalian juga harus siapkan mental. Jangan lupa untuk Gen Z yang mau mulai usaha, jangan gengsi. Kalian punya mimpi, ayo bangun untuk wujudkan mimpi kalian. Dan jangan lupa, jangan penting juga, cuan bos. Orang yang makan Damas itu 90% dia pasti nyoba Dimas. Bos, siapa yang waktu SD doyan banget makan telur gulung ini? Jajanan satu ini emang legend banget ya bos. Artis kayak Teh Shanty aja doyan banget sama telur gulung ini bos. Tapi sayangnya jajanan street food satu ini suka bikin kita ragu-ragu ya bos kalau mau beli. Takut kurang higienis. Di Jakarta Utara ada nih restoran yang satu tempatnya jual jajanan SD semua. Salah satunya sih telur gulung ini. Namanya Warung Jajan Dimas. Kepo nggak tuh sama jajanannya? Yuk kita check it out bos. Halo bos, siapa yang penasaran sama makanan SD yang enak, fresh? Penasaran? Stay tune di Cuan Bos. Kalau datang ke sini, puas ya bos bisa ngelihat live cooking kayak di abang-abang pinggir jalan. Tapi dengan versi yang lebih bersih dan sehat. Satu, aku suka jajan, ya jajan dalam artian aku suka makan, nyari makanan yang kita tuh udah bisa nemuin banyak jenis makanan di setiap tempat. Tapi kita jarang banget nemuin makanan pinggir jalan yang dikemas dengan higienitas yang baik, standar yang baik dalam segi makanan. Nah kita jarang nemuin, makanya aku coba tawarkan makanan yang kalian seneng, kalian nikmatin, tapi kalian takut untuk mengkonsumsinya tempat kita. Karena kita jamin dari segi standarisasi dan higienitas. Jajanan di sini variatif bos, mulai dari sate-satean, jagung bakar, telur congkel, dan tentunya telur gulung jumbo sebagai ikonik warung ini. Nah bos, ini telur gulung jumbo kita 10 kali lipat dari telur gulung biasa. Jadi buat para pecinta telur gulung, pas banget pastinya.
Jangan tanya rasa dari jajanan ini. Rasanya bikin nostalgia balik ke masa muda dulu. Telurnya gurih dengan saus pedas manis pas dimakan. Jagung bakarnya juga top markotop. Rasa pedas manisnya berasa di mulut. Gak kalah juga rasa satenya. Tipikal sate Madura yang punya potongan tebal dan tidak terlalu berkecap yang bikin nagih. Selain jajanan gurih, masih ada jajanan manis-manis yang wajib dicoba, bos. Mulai dari bubur Madura maupun es podeng yang bahannya diproduksi sendiri. Rasanya endulita semua, terutama si es podengnya, rasa kelapanya medok banget di lidah. Dan untuk menu kekiniannya, ada es shimilu nih. Es buah Hongkong tanpa santan yang punya cita rasa manis dan segar dari buah. Jangan lupa cobain juga ronde kacangnya. Menu ini agak beda, karena ronde satu ini punya bentukan kering dan isian kacangnya di luar. Jadi, bikin pengalaman baru nyemil ronde. Menu di sini harga dibanderol hanya Rp15.000 ya, bos. Masih affordable banget ya. Recommended buat nongki bareng Besti ya, bos. Mincuan jadi gatel nih, pengen hitung-hitung omset kasar dari usaha jajanan pinggir jalan yang naik kelas ini. Semisal dalam sehari ada aja 200 orang mampir kemari dengan pembelian Rp15.000. Maka sehari doi bisa cuan Rp3 juta. Kalau sebulan bisa 90 juta dong. Cuan dong dari jajanan pinggir jalan. Tapi penasaran gak sih, bos? Kok namanya warung jajan Dimas, tapi yang jualan Erwin? Warung jajan Dimas ini adalah ekspansi bisnis dari warung sambal Damas, bos. Jadi si Damas ini lahir duluan daripada Dimas. Jadi kita pikir kita bikin restoran namanya Damas, yang mana dia menyajikan makanan cepat siap saji yang diterima banyak masyarakat. Ada ayam, ada bebek, ada lele, yang bener-bener comfort food dan enak. Ditambah lagi sama jenis sambal yang variatif dan kualitasnya bagus. Nah, setelah kita coba ternyata laku banget, rame banget. Setelah itu kita pikir abis makan pedas-pedas gitu, kayaknya oke juga kalau kita jualan dessert. Ngeide aja ya Pak Erwin bikin nama. Tapi emang dengan ekspansi bisnis, doi sukses menarik minat pelanggan Damas datang kemari, bos. Sebenarnya orang yang makan Damas itu 90% dia pasti nyoba Dimas. Kenapa? Karena dia habis makan pedes-pedesan itu dia pengen dessert yang manis dan seger serta fresh. Jadi emang bener-bener yang pairing satu sama lain gitu loh antara Damas dan Dimas ini. Sejauh ini, doi nggak ngalamin kendala berarti karena emang udah cukup lama menggeluti bisnis F&B. Bagi tips dong Pak, apa aja yang perlu diperhatikan biar bisa ekspansi bisnis kuliner begini? Pertama, kalian harus suka dulu dengan apa yang kalian lakukan. Itu pertama. Kedua, ya jangan berhenti untuk belajar. Karena zaman sekarang semuanya itu sangat dinamis, sangat cepat berubah. Jadi kita harus terus mengupdate segala sesuatunya supaya tidak tertinggal dengan situasi saat ini. Seperti itu aja sih. Yups, bos, jangan pernah berhenti belajar ya, seperti yang dilakukan Pak Erwin untuk terus berekspansi bisnis. Dan jangan lupa perhatikan karyawan juga, bos, agar servis ke pelanggan tetap happy. Kita harus utamakan yang namanya happiness di kru, di mana saya selalu berprinsip happy crew, happy guest. Itu terjadi di sini. Jadi saya sangat saya sangat maintain banget yang namanya kualitas kesenangan si kru kita sendiri gitu. Bener ya bos, karyawan yang bahagia cerminan dari usaha itu sendiri. Karyawan happy, kerjaan happy, pelanggan happy. Sukses terus ya Pak Erwin. Nah, kalau mau tetap cuan, jaga rasa dan kualitas. Yang penting cuan, bos.